Halo semua, dalam presentasi ini saya Dian akan membawakan mengenai penentuan subjek penelitian atau sampling. Ini adalah beberapa luaran pembelajaran yang diharapkan dapat dikuasai setelah mengikuti kuliah ini. Namun video kuliah ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Dalam menyusun proposal penelitian, setelah kita menentukan apa yang ingin diteliti, maka kita harus menentukan untuk memutuskan siapa yang akan menjadi subjek penelitian kita. Ada dua hal yang penting dalam penentuan subjek penelitian. Pertama adalah jumlah subjeknya. Dalam penelitian kuantitatif, kita menentukannya dengan rumus. Dan jumlah subjek yang kita perlukan dipengaruhi oleh jenis penelitiannya, tingkat kesalahan statistik yang kita pilih, perbedaan yang kita anggap bermakna secara statistik, serta proporsi atau simbang baku variabel yang diteliti. Kedua hal ini bisa didapatkan dari kepustakaan sebelumnya. Yang kedua adalah kesesuaian subjek dengan penelitian kita. Ini ditentukan oleh pertanyaan penelitian kita. Mengapa pemilihan subjek penelitian ini penting? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah kita ingin memastikan bahwa temuan penelitian yang kita lakukan pada sejumlah subjek bisa mewakili kebenaran dalam populasi, dan hasilnya bisa digeneralisasi ke populasi target. Yang kedua, kita ingin meminimalkan kesalahan acak dan bias. Yang ketiga, menyangkut biaya dan waktu yang diperlukan. Karena semakin besar subjek yang kita ambil, maka biaya dan waktu yang kita perlukan akan semakin besar. Yang keempat, berkaitan dengan etika penelitian. Kita tidak seharusnya mengambil subjek secara berlebihan ketika kita tidak membutuhkan jumlah sebanyak itu. Ada beberapa istilah dasar yang perlu adik-adik ketahui terkait dengan pemilihan subjek penelitian dan sampling. Yang pertama adalah populasi. Ada dua jenis populasi yang akan kita bahas, yaitu populasi target dan populasi yang dapat diakses. Yang kedua adalah sampel. Ada sampel yang diharapkan dan sampel aktual. Yang ketiga adalah sampling frame. Apa itu populasi? Populasi adalah sekumpulan besar orang dengan karakteristik tertentu. Karakteristik di sini bisa karakteristik demografi atau karakteristik klinis. Populasi target adalah sekelompok besar orang yang ada di dunia ini kepada siapa hasil penelitian tertentu dapat digeneralisasi. Tidak seluruh anggota populasi bisa kita akses. Kita dibatasi oleh batas-batas geografis dan juga batas-batas temporal. Karena itu, untuk istilah populasi yang dapat diakses adalah bagian dari populasi target yang secara geografis dan temporal bisa kita akses untuk penelitian kita. Misalnya, sebagian kecil orang dalam lingkaran ini. Ingat bahwa populasi yang dapat diakses memiliki batas geografis dan temporal. Tidak semua orang yang bisa kita akses, kita jadikan subjek penelitian. Kita akan memilihnya berdasarkan metode sampling tertentu. Orang-orang terpilih inilah yang disebut sebagai sampel, yaitu sekumpulan orang yang merupakan bagian dari populasi target yang dapat diakses dan terpilih untuk ikut serta dalam penelitian. Sayangnya tidak semua orang yang terpilih menjadi subjek penelitian kemudian bersedia untuk menjadi subjek penelitian kita. Ada orang-orang yang menolak atau tidak dapat berpartisipasi pada saat dilakukannya pengambilan data. Karena itu, di dalam sampel kita juga mengenal istilah yang disebut sebagai sampel aktual, yaitu subjek atau orang-orang yang terpilih sebagai sampel dan benar-benar berpartisipasi dalam penelitian kita. Sampling frame adalah daftar dari populasi target yang menjadi sumber pengambilan sampel kita. Misalnya, daftar KK dalam suatu RT, daftar pasien di suatu vaskes, daftar mahasiswa dari bagian akademik, atau daftar orang-orang yang memiliki telepon di buku telepon di suatu kota.
Sampling frame memberikan kita definisi operasional mengenai siapa, kapan, dan di mana dari sampel yang kita ambil. Misalnya, sampel diambil secara random dari buku telepon di Kota Mataram pada tahun 2018. Pemilihan subjek penelitian dapat memengaruhi validitas dari hasil penelitian kita. Mengapa demikian? Mari kita lihat bersama-sama. Tahap pertama dalam melakukan penelitian, seorang peneliti menentukan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian ini akan menentukan fenomena yang diteliti serta populasi target dari penelitian kita, yaitu kepada siapa hasil dari penelitian ini akan dapat digeneralisasi. Selanjutnya, peneliti membuat suatu rancangan studi. Rancangan studi ini berisi variabel yang diteliti serta bagaimana peneliti memilih sampel dari populasi. Tentunya tidak semua populasi target bisa dijangkau oleh peneliti, sehingga peneliti harus menentukan accessible population, yaitu subset atau bagian dari populasi target yang tersedia bagi peneliti secara temporal dan secara geografis. Kemudian peneliti mengimplementasikan study plan ini dalam actual study. Di sini peneliti melakukan pengukuran yang sebenarnya pada sampel aktual, yaitu orang-orang yang terpilih dari populasi dan benar-benar berpartisipasi dalam penelitian. Didapatkanlah hasil atau temuan. Nah, seberapa jauh hasil atau temuan ini mewakili kebenaran dalam rancangan studi yang sudah dibuat oleh peneliti, ini disebut sebagai validitas internal. Dan seberapa jauh kebenaran dalam studi yang dilakukan oleh peneliti mewakili kebenaran yang ada di dunia atau di universe, ini disebut sebagai validitas eksternal. Karena itu, kita bisa melihat bahwa pelaksanaan dari sampel yang diharapkan ke sampel aktual itu dapat memengaruhi validitas internal. Sementara sejauh mana sampel yang kita tentukan dalam penelitian kita mewakili populasi target, itu disebut sebagai validitas eksternal. Sehingga, apabila seorang peneliti tidak melaksanakan sebagaimana yang ia rencanakan dalam study plan-nya, maka ini bisa mengganggu validitas internal dari penelitian. Namun jika terdapat kelemahan dalam desain studinya yang mengakibatkan orang-orang yang terpilih tidak mewakili orang-orang yang sebenarnya dalam populasi, ini dapat mengganggu validitas eksternal dari penelitian. Baik, ini adalah akhir dari bagian pertama.